Pada video kali ini saya akan membahas tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Apa sih perkembangbiakan generatif itu? Perkembangbiakan generatif itu adalah reproduksi yang melibatkan peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina yang jika kedua sel tersebut menyatu akan menghasilkan biji dan biji tersebut akan menghasilkan individu baru. Perkembangbiakan generatif ini memiliki keterkaitan dengan bunga. Kenapa? Karena bunga merupakan organ reproduksi tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperm, dan bunga memiliki peran penting dalam perkembangbiakan ini karena bunga memiliki alat kelamin berupa putik dan benang sari. Nah, keturunan yang dihasilkan pada perkembangbiakan generatif ini memiliki 3 macam. Yang pertama, bersifat identik dengan induknya. Yang kedua, perpaduan sifat dari kedua induknya. Dan yang ketiga adalah bervariasi. Kita lanjut ke struktur bunga. Bunga memiliki 6 struktur. Yang pertama, mahkota bunga, yang biasanya memiliki warna yang beragam. Dan yang kedua ada kelopak bunga, yang biasanya berwarna hijau seperti daun. Kemudian benang sari. Nah, benang sari ini terdiri dari kepala sari, yang di dalam kelapa sari tersebut terdapat kotak sari, dan di dalam kotak sari terdapat serbuk sari yang digunakan untuk pembuahan. Kemudian ada tangkai sari. Keempat adalah putik. Putik terdiri dari kepala putik, tangkai putik, bakal buah, bakal biji. Di dalam bakal biji tersebut terdapat kandung lembaga. Di dalam kandung lembaga terdapat 3 sel antipoda, 2 inti kandung lembaga sekunder, 1 sel telur yang diapit oleh 2 sel sinergit. Dari ke-6 struktur bunga tersebut dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok perhiasan bunga dan kelompok alat kelamin bunga. Perhiasan bunga terdiri dari mahkota bunga yang berfungsi untuk menarik perhatian serangga agar serangga tersebut melakukan penyerbukan pada bunga itu. Dan yang kedua ada kelopak bunga yang berfungsi untuk melindungi bunga saat kuncup. Sedangkan alat kelamin bunga terdiri dari benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. 2 kelompok struktur bunga tadi ditopang oleh tangkai bunga dan dasar bunga. Tangkai bunga berfungsi untuk menghubungkan bunga dengan batang atau ranting. Sedangkan dasar bunga digunakan untuk tumpuan untuk struktur-struktur. Bunga dikelompokkan menjadi 3. Bunga yang berdasarkan kelengkapannya dibagi menjadi 2, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki semua struktur bunga tersebut, yaitu 6 struktur. Sedangkan bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu dari struktur bunga tersebut. Contoh bunga lengkap adalah bunga sepatu, bunga bakung, dan bunga mawar. Sedangkan untuk contoh bunga tidak lengkap adalah bunga jagung, bunga ketimun, dan bunga salak. Berdasarkan alat reproduksinya dibagi menjadi 2, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki kedua alat kelamin tersebut, yaitu benang sari dan putik. Sedangkan untuk bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki 1 kelamin saja. Contoh dari bunga sempurna adalah bunga mawar, bunga matahari, dan bunga anggrek. Contoh bunga tidak sempurna adalah bunga jagung, bunga kamboja, dan bunga bakung. Bunga berdasarkan alat kelaminnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, tumbuhan berumah satu atau monoseus, yaitu tumbuhan yang memiliki bunga jantan dan bunga betina pada 1 individu. Contohnya adalah jagung. Yang kedua, tumbuhan berumah 2 atau dioecious, yaitu tumbuhan yang hanya memiliki bunga betina saja atau bunga jantan saja. Contohnya adalah bunga salak. Yang ketiga adalah tumbuhan poligamus, yaitu tumbuhan yang memiliki bunga jantan, bunga betina,
dan bunga banci pada satu individu. Contohnya adalah bunga pepaya. Bunga melakukan tahap penyerbukan. Apa sih penyerbukan itu? Penyerbukan adalah peristiwa menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan bunga diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, penyerbukan bunga berdasarkan asal serbuknya. Yang kedua, penyerbukan bunga berdasarkan perantara penyerbukannya. Penyerbukan bunga berdasarkan asal serbuk sarinya ada 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami. Penyerbukan sendiri adalah jika serbuk sari jatuh ke kepala putik yang berasal dari bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga atau geitonogami. Penyerbukan tetangga adalah jika serbuk sari jatuh ke kepala putik yang berasal dari bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan silang atau alogami. Penyerbukan silang adalah jika serbuk sari jatuh ke kepala putik berasal dari bunga lain pada pohon yang berbeda jenis. Yang keempat adalah penyerbukan bastar atau hibridogami. Penyerbukan bastar adalah jika serbuk sari jatuh ke kepala putik yang berasal dari bunga yang berbeda jenis. Penyerbukan bunga berdasarkan perantaranya dibagi menjadi 4. Pertama, penyerbukan bunga dengan bantuan angin atau anemogami. Ciri-ciri tumbuhan yang mengalami penyerbukan anemogami adalah memiliki serbuk sari halus, banyak, ringan, dan kering, sehingga mudah terbawa angin. Yang kedua, tangkai sari panjang, lemah, dan menjulur keluar. Yang ketiga, kepala sari lebih besar dan menggantung, sehingga mudah terayun. Yang keempat, kepala putik besar dan permukaan luas, serta dilengkapi bulu-bulu berperekat sehingga mudah menangkap serbuk sari. Yang kelima, berbunga telanjang. Yang keenam, hidupnya berumpul. Dan memiliki mahkota yang kecil. Contoh tumbuhannya ada padi, jagung, dan kelapa sawit. Kedua adalah penyerbukan dengan bantuan air atau hidrogami. Hidrogami ini terjadi pada tumbuhan yang bisa hidup di air, misalnya eceng gondok dan hidrilia. Yang ketiga adalah penyerbukan dengan bantuan hewan atau zoidogami. Penyerbukan ini ada 4. Yang pertama, entomogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan serangga, misalkan lebah. Nah, yang melakukan penyerbukan seperti ini biasanya menghasilkan serbuk sari yang sifatnya lengket, mempunyai kelenjar madu, beraroma tajam, bermahkota lebar dan mencolok, supaya serangga tertarik untuk penyerbukan di bunga tersebut. Contohnya adalah bunga matahari. Yang kedua adalah ornitogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan burung. Contohnya adalah burung kolibri. Ciri-ciri tumbuhan yang melakukan penyerbukan seperti ini adalah ukuran besar, menghasilkan nektar dengan jumlah yang cukup banyak, dan mahkotanya berbentuk trompet. Contohnya adalah bunga dadap atau bunga cangkring. Yang ketiga, kirapterogami. Kirapterogami adalah penyerbukan dengan bantuan kelelawar. Ciri-ciri tumbuhan untuk penyerbukan ini adalah serbuk sarinya berperekat, menghasilkan madu, dan mekar pada malam hari. Biasanya beraroma kurang sedap. Contohnya adalah kaktus, durian. Keempat adalah malakogami. Malakogami adalah penyerbukan dengan bantuan siput.
penyerbukan ini biasanya dilakukan secara kebetulan. Tumbuhan yang mengalami malakogami ini adalah kangkung. Lanjut, yaitu antropogami. Antropogami adalah penyerbukan bunga dengan bantuan manusia. Penyerbukan ini biasanya dilakukan secara sengaja. Tumbuhan yang mengalami penyerbukan malakogami adalah anggrek, vanili, dan salak. Setelah melewati proses penyerbukan, bunga akan melakukan tahap pembuahan atau fertilisasi. Apa sih pembuahan itu? Pembuahan adalah peristiwa peleburan inti sperma yang berasal dari serbuk sari dengan inti sel telur yang terdapat dalam kantung lembaga pada bakal biji. Nah, untuk tumbuhan angiosperm atau tumbuhan berbiji tertutup berlaku pembuahan ganda. Pembuahan ganda adalah pembuahan yang dapat dilakukan 2 kali. Nah, terus bagaimana proses pembuahan ganda itu? Proses pembuahan ganda dimulai dari kepala sari. Di dalam kepala sari terdapat serbuk sari yang matang. Di dalam serbuk sari mengandung satu inti vegetatif yang berfungsi melindungi inti generatif dan menuntun gerak tumbuh bulu serbuk sari ke bakal biji. Dan inti generatif berfungsi untuk sel kelamin jantan. Lanjut, dilakukan penyerbukan yang sesuai. Serbuk sari akan menempel di kepala putik. Serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal biji melalui tangkai putik. Di dalam bulu serbuk sari, inti generatif akan membelah menjadi 2 dan berkembang menjadi 2 inti sel sperma. Inti vegetatif dan 2 inti sel sperma akan memasuki bakal biji melalui bantuan mikrofil. Inti vegetatif memasuki 1 sel sinergit, sedangkan inti sel sperma 1 akan membuahi ovum dan menghasilkan zigot. Inti sel sperma 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder dan menghasilkan endoplasma atau cadangan makanan. Selain melakukan penyerbukan, tumbuhan juga melakukan penyebaran biji. Penyebaran biji adalah pergerakan biji atau benih tumbuhan dari tumbuhan induknya. Penyebaran biji dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah anemokori. Anemokori adalah penyebaran biji melalui bantuan angin. Ciri-ciri alat perkembangbiakan ini antara lain kecil, ringan, dan kering, atau mempunyai alat perkembangbiakan yang mudah terbang. Contohnya adalah mahoni. Kedua adalah hidrokori. Hidrokori adalah penyebaran biji melalui bantuan air. Ciri alat perkembangbiakan ini antara lain ringan, mengapung di air, dan memiliki lapisan pelindung. Contohnya adalah kelapa. Ketiga adalah zokori. Zokori adalah penyebaran biji melalui bantuan hewan. Zokori ini ada 4. Yang pertama ada entomokori, yaitu penyebaran biji dengan bantuan serangga. Biasanya tanaman yang melakukan entomokori ini adalah berbiji kecil dan berlemak. Contohnya Scotiana atau tembakau. Yang kedua adalah ornitokori. Ornitokori adalah penyebaran biji dengan bantuan burung. Biasanya biji tanaman ornitokori ini tidak dapat dicerna burung. Contohnya adalah talok. Ketiga adalah chiropterokori. Chiropterokori adalah penyebaran biji dengan bantuan kelelawar. Contohnya adalah jambu. 4. Mamokori. Mamokori adalah penyebaran biji dengan bantuan mamalia. Contohnya adalah kopi. Kemudian antropokori. Antropokori adalah penyebaran biji dengan bantuan manusia. Antropokori ini dilakukan dengan sengaja. Contohnya adalah kelapa sawit. Dan antropokori yang tidak sengaja terjadi pada rumput jarum. Thank you for watching.